Tulisan dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat menuliskan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 13-14 Alkitab menuliskan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dari dua ayat di atas, sangat jelas sekali adanya jenis kehidupan lain yang Yesus tawarkan. Itulah kehidupan kekal di mana maut tidak berkuasa sedikit pun. Kehidupan kekal itu bukan di sorga nanti, tetapi di bumi ini. Untuk menjalaninya tidaklah sesulit yang kita bayangkan. Sebab kita hanya perlu mendengar firman-Nya, percaya pada firman-Nya, dan mentaati firman-Nya. Hanya itu saja. Pokoknya konsep pikir, sikap hati, gaya hidup serta perasaan kita cukup dikondisikan untuk selalu dipengaruhi oleh firman saja. Maka berbagai bentuk duka, ratap tangis, dan kehidupan yang digerogoti maut tidak akan ada lagi dalam diri kita. Sebab di mana ada kekekalan, maut pasti tersingkir. Sedangkan kehidupan yang dunia tawarkan sangatlah rumit. Kita harus terus memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari dengan berbagai macam cara hanya agar dapat tetap hidup. Sebab jika kita tidak memperoleh kebutuhan pokok kita, maka maut otomatis akan mengancam kehidupan kita. Alhasil, kita harus terus berjuang untuk meraih itu semua. Dan jika kita berbicara tentang mengejar kebutuhan hidup sehari-hari, maka kita harus terus melakukannya sampai akhirnya kita mati. Saya jadi sadar, konsep kehidupan kekal yang selama ini kita percaya ternyata keliru. Sebab kita berpikir kehidupan itu akan diperoleh nanti ketika di sorga. Sangat berbeda dengan konsep yang Tuhan inginkan. Kehidupan kekal yang Tuhan berikan sesungguhnya harus kita alami pada saat kita hidup di bumi ini. Dan kehidupan kekal itu tidak diperoleh dari seberapa banyak uang yang kita miliki untuk bisa memenuhi semua kebutuhan hidup kita. Tidak. Melainkan berkaitan dengan firman yang kita dengar, yang kita percayai, dan yang kita taati. Saya semakin optimis untuk hidup di bumi ini. Dan makin antusias untuk menjalani hari-hari yang ada. Saya jadi paham, musuh sejati kita di bumi ini adalah maut. Kita akan bertarung untuk mengalahkannya. Hidup di bumi ini bukanlah soal makan dan minum untuk bertahan hidup, melainkan soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kitab Roma pasal 14 ayat 17, Kitab Yesaya 32 ayat 17, Kitab Yesaya 35 ayat yang ke-10, Yesaya pasal 51 ayat yang ke-11, dan Yesaya 61 ayat yang ke-7. Itulah yang harus ada dalam batin kita setiap hari. Bagaimana caranya? Mendengar firman-Nya, percaya, dan memastikan firman itu menjadi dasar keyakinan yang mempengaruhi sikap hati, perasaan, dan gaya hidup kita. Dengan demikian, pemerintahan Tuhan akan semakin nyata dalam diri kita. Dan pemerintahannya itu bersifat kekal. Kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 22-26 dalam terjemahan firman Allah yang hidup menuliskan, setiap orang mengalami kematian, karena kita semua ada hubungan dengan Adam, yaitu menjadi bagian dari bangsa yang berdosa, dan dosa selalu mengakibatkan kematian. Tetapi semua orang yang bersekutu dengan Kristus akan dibangkitkan. Namun masing-masing menurut gilirannya. Kristus bangkit lebih dahulu. Kemudian, apabila Kristus kembali, segenap umat-Nya akan hidup kembali. Setelah itu akan datang akhir zaman, dan sesudah semua musuhnya dikalahkan, Ia akan menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa.
Sebab Kristus akan menjadi raja sampai semua musuhnya dikalahkan, termasuk musuh yang terakhir, yaitu maut. Ini pun harus dikalahkan dan dibinasakan. Jenis kehidupan yang akan berkuasa di bumi ini bukan ditentukan oleh mereka yang punya banyak harta, banyak uang, ataupun yang memiliki posisi dan jabatan. Bukan, melainkan mereka yang mempunyai kekekalan. Sebab maut hanya bisa ditelan dalam kemenangan oleh kekekalan atau kehidupan ilahi. Amin.